Ada yang bertanya begini, Ustaz, saya udah zikir kok masih resah. Saya sudah ngamalin ini, ngamalin itu, kok masih cemas. Katanya dengan berzikir kepada Allah hati tentram. Kok belum juga ya? Nah, ini penting. Apa? Kadang kita pengennya instan. Padahal yang instan saja ada prosesnya. Masak Indomie instan, namanya Indomie instan tuh. Nyalain dulu kompornya juga yang bagus. Kalau pakai gas, gasnya harus ada. Baru nyala sebentar, blep, gasnya mati, ya belum matang, airnya main cemplungin aja. Bahasa apa cemplungin tuh? Mie-nya kagak matang. Ya. Dan sudah benar, kompornya bagus, masuk air. Airnya belum 100 derajat Celcius sudah main masukin aja. Nggak lama kompornya otomatisnya berubah redup, nggak matang juga. Sudah 100 derajat masukin, nggak langsung nunggu berapa saat. Ada prosesnya. Kata guru kita, guru kami, ya, Mukarram Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Saya ingat pesan beliau, baca Quran kalau baru selembar belum nikmat. Kadang pengennya udah tutup aja tuh, pengennya sedekah aja. Sama zikir kalau belum dapat enjoy-nya. Jangan harap mendapatkan tatmainnul qulub, kedamaian di hati. Jadi perlu terus-menerus dan kesungguhan. Karena yakin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuh Al-Ankabut. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh menuju Allah, Allah akan berikan jalan menuju keridhoannya. Baca Quran, baru 1 ain, udah malas begitu, baru 3 ayat sedekah. Gimana mau dapat nikmatnya? 1 lembar ngelenggut, terusin, des, dapat nikmatnya. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Dengar Quran juga gitu. Dengerin Quran sebentar udah pindah channel lagi. Dengerin, ya udah males lagi. Terus asik. Karena kalau kita perhatikan, kita dengar, yakin firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Jika dibaca Quran, dengarkan, perhatikan, turun rahmat. Rahmat itu menjelma menjadi kedamaian, ketentraman, kemudahan-kemudahan. Rahmat itu menjelma menjadi tatmainnul qulub, tentram hati. Terus zikir juga seperti itu. Sudah lama. Terus berulang-ulang. Karenanya sholat juga diulang-ulang. Artinya diulang-ulang terus menerus. Karena kita nih habis zuhur tentram, sore udah kena badai ujian lagi, ban kempes dan sebagainya, udah ngerutu lagi, sholat lagi. Antara asar ke maghrib gitu, sholat. Jadi berzikir pun yang harus senantiasa agar masuk ke dalam kolbu kita, harus bergabung itu. Antara lisan, hati dan perbuatan juga terus menerus, walau sedikit khairul amal wa adwa muhawain qalas. Baik-baik amal biar sedikit tapi rutin. Habis subuh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yu'mid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus minimal paling tidak kalau 3 kali boleh, 10 kali terus.
baca waqiah sehari 14 kali, besoknya malas baca Quran, itu namanya nggak dakwah. Ya, baiklah, akhirnya saya akan tutup dengan sebuah kalimat yang amat sangat indah sekali. Kesimpulannya, kenapa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram? Simpulannya, karena dengan zikir akhirnya mantap tawakal kita. Dengan zikir kita akhirnya baik sangka pada Allah. Dengan zikir akhirnya senantiasa kita ridho atas takdirnya. Dengan zikir akhirnya hati terpaut pada Allah. Karena kita adalah hamba Allah. Bukan Allah yang harus cocok selalu dengan keinginan kita. Kita harus ridho atas takdir Allah. Dan sebagai penutup, Dr. Ayat Al-Qarni, biqadri iksaruka min zikrihi yun bisut qatiruka da'u qalbaka tusaidu nafsak bertaju domiruk. Semakin banyak kita mengingat Allah, pikiran semakin terbuka, hati akan semakin tentram, jiwa pun semakin bahagia dan nurani, semakin damai sentosa. Untuk itu sama-sama kita sering membacanya, amalkan selalu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku, kami jadi hamba-hamba yang ala zikrika, selalu berzikir mengingatmu ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, bagus. Demikianlah, semoga Allah jadikan kita tidak lalai dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kenapa kita harus lalai? Sejak bangun tidur sampai tertidur lagi. Luar biasa karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin tidur kita sebutnya nama Allah. Bangun tidur kita sebut alhamdulillah. Tapi beberapa menit kita sudah tidak lagi bersyukur pada Allah. Dalam salat asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Di luar salat, ketergantungan kita bukan lagi pada Allah. Simpulannya, mantapkan tauhid kita. Tauhid mantap, zikir pun akan bersinergi. Dan outputnya, lahirkan kedamaian di hati. Ala zikrillah tatmainnul qulub. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hambamu ya Allah, yang banyak hilaf, banyak salah, banyak dosa. Sedikit amal ibadah kami, banyak hilaf salah kami ya Allah. Kami rindu maghfirahmu, kami ingin senantiasa terpaut hati kepadamu ya Allah. Abdul zikri la ilaha illallah, sebaik zikir la ilaha illallah. Jadikan ya Allah, kapanpun, dimanapun ya Allah, terbawa kalimat tauhid la ilaha illallah, bahkan sampai akhir hayat kami nanti ya Allah. Husnul khatimah, mampukan hembusan napas terakhir saat malaikat Israel memisahkan ruh dari jasad ini. La ilaha illallah. Memperolehlah kita kedamaian, ketentraman sejati. Husnul khatimah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian